Saksikan The Candidate. Kandidat kita malam ini adalah Fadel Muhammad dan selanjutnya pengamat ekonomi Afiliani akan bertanya kepada kandidat kita malam ini. Silakan Mbak Afi. Ya, Pak Fadel. Iya, Mbak. Anda itu identik dengan pertanian dan jagung. Yes. Tetapi kepala daerah yang seperti Pak Fadel itu tidak banyak. Presentasinya mungkin masih di bawah 10%. Itu artinya dalam era otonomi ternyata tidak semua kepala daerah itu mampu mensejahterakan masyarakatnya, begitu. Nah, dengan kondisi seperti sekarang itu artinya bahwa belum ada penyamarataan. Nah, artinya pemerintah pusat sebenarnya seberapa jauh antara tadi Anda katakan kewenangan harus dikasih dong ke daerah. Tapi nyatanya begitu kewenangan diberikan, kinerjanya tidak mencapai optimalisasi, ya kan? Nah, di sisi lain, pemerintah pusat dengan anggaran yang 300 triliun ke bawah, ternyata bicaranya 5 tahunan. Kepala daerah itu cuma bicara, apa yang saya bisa perbuat selama 5 tahun? Tetapi kalau bicara tentang bagaimana membangun pertanian, itu butuh waktu yang di atas 5 tahun hasilnya. Nah, seringkali ini bertentangan antara kebutuhan jangka panjang dengan kebutuhan 5 tahun. Nah, ini menjadi problem sebenarnya di dalam era otonomi ya. Tapi seberapa jauh antara undang-undang otonomi dengan pusat ini bisa linkage, sehingga kepentingan nasional itu tercapai. Bagaimana Pak Fadel? Jadi begini Mbak, yang pertama kita harus desain secara nasional bahwa kita ingin memajukan negeri ini dengan mendorong pertanian menjadi penggeraknya. Itu yang pertama kali mindset kita. Yang kedua kita mengatakan bahwa pertumbuhan pertanian tidak boleh seperti sekarang. Kita mengatakan 3,5%, 4%, itu keliru. Kita harus mengatakan bahwa pertumbuhan pertanian kita mau dorong di atas 10%. Dengan demikian maka kita mendesain ekonomi keseluruhannya itu dengan growth yang demikian besar. Contoh kasus, ketika yang lalu saya menjelaskan pertumbuhan pertanian di Gorontalo ketika itu, saya bilang saya bisa bikin pertumbuhan sampai di atas 20%, 25%. Mereka tidak percaya di tingkat nasional. Mereka bilang tidak mungkin Pak Fadel. Coba kita lihat tahun-tahun sebelumnya, tidak lebih daripada 5%. Saya bilang ini sistem yang salah. Karena kalian tidak memberikan prioritas kepada pertanian. Kalian yang mengatakan, tapi tidak mendesain programnya, tidak menyiapkan anggarannya, tidak membuat para petani sejahtera, dibiarkan begitu aja. Contoh yang lain, Mbak. Kenapa pertanian kita nggak maju? Seperti yang dikatakan tadi. Karena kita tidak pernah memberi harga yang wajar kepada petani. Kalau di Gorontalo, saya beli. Contoh, saya pertama kali gubernur itu harga jagung Rp400. Modal mereka 350. Saya katakan saya bikin SK gubernur, saya naikkan harga mereka Rp700. Apa yang terjadi? Semua orang berlomba-lomba tanam jagung. Kenapa? Karena mereka untung. Oke. Kita Ini ada tidak yang buat menarik, demikian. Ini ada yang menarik Iya, mengenai harga yang distabilkan oleh pemerintah. Iya. Nah, persoalan yang terjadi ketika krisis adalah harga komoditas ditentukan oleh ekspektasi, Iya. bukan lagi oleh demand dan supply. Iya. Bagaimana Anda bisa membeli dengan harga yang begitu tinggi ya? Atau ketika jatuh sekarang, maka keuangan daerah itu akan habis untuk membeli itu. Nah, ini kan menjadi problem dilema antara faktor eksternal dengan daerah. Terima kasih. Di situ perbedaannya. Saya adalah seorang penganut pasar bebas yang terkendali. Saya bukan penganut pasar bebas yang seperti kapital. Sehingga saya berpendapat bahwa harus ada kontrol dari pemerintah. Saya mengatakan di Gorontalo namanya kebijakan limited government intervention. Apabila harga mereka rendah, kita harus beli. Jangan dibiarkan mereka begitu. Ketika harga mereka hancur, kita mesti beli. Kita bertanggung jawab terhadap produk mereka. Ketika kita tampung dengan baik dan kita jual. Jadi saya adalah di saat seperti kejadian, tiba-tiba produk itu melonjak dengan banyak. Saya berpendapat pemerintah mesti membeli, pemerintah menampung, dan pemerintah mengatur untuk penjualannya. Di Gorontalo, saya buat kontrak dengan Malaysia, saya buat kontrak dengan Filipina, agar supaya saya punya petani-petani punya kepastian pasar. Cuma begini, kalau kita hanya bicara tentang jagung, beras, itu kan nilai tambahnya relatif kecil. Dan kalau kita lihat ekspor Indonesia, kebanyakan adalah bahan baku yang diekspor. Tidak ada value added. Nah, kelihatannya di Gorontalo belum ada industri yang dibangun untuk hasil dari jagung itu sendiri. Saya sudah buat. Saya bikin namanya KIAT, Kawasan Industri Agro Terpadu. Di mana produk jagung kita olah, cabai kita olah, tomat kita olah. Dalam tingkat nasional ada keliruan yang besar. Di mana Departemen Pertanian saja. Industri mengolah, pengolahan agroindustri ini ditempatkan di perindustrian. Saya berpendapat ini salah. Harus ini semua digabungkan di pertanian. Sehingga satu kebijakan. Mulai dari produk awal
sampai dia diolah. Untuk pengolahannya, Mbak, harus diberi insentif bagi mereka. Tidak boleh dibiarkan begitu aja. Tapi kita beri insentif, kita jaga agar supaya produk pertanian tidak boleh murah. Dengan demikian pasti ada kesinambungannya. Apakah ini aneh? Jepang membuat hal yang sama. Oke. Nah, sekarang di dalam kondisi krisis ya. Iya. Kalau kita lihat banyak orang tidak aware dengan krisis ini gitu. Bahkan kepala daerah, saya tidak melihat krisis ini adalah sesuatu yang harus nantinya kita antisipasi gitu. Nah, seberapa besar Pak Fadel melihat kondisi krisis ini terhadap khususnya tahun 2009? Karena akan mengalami persoalan besar, khususnya adalah likuiditas dolar kita masalah. Betul. Yang kedua mungkin kelihatan impor kita kan tinggi. Betul. Nah, ini juga menjadi kendala. Terima kasih, ini paling penting. Saya pikir kalau dalam skala yang kecil di Gorontalo, bagi saya tinggal membuat APBD yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, saya percepat. Semua Desember telah selesai. Saya tanggal 5 kemarin sudah menyelesaikan APBD saya. Dan saya suruh mereka belanjakan mulai Januari. Kemudian di tingkat nasional adalah kita harus menjaga jangan sampai terjadi produk-produk pertanian itu bergelimpangan. Maka untuk itu kita mesti ada kebijakan baru di mana dengan sadar kita membeli produk-produk pertanian untuk menjaga. Yang kedua, kita harus beranikan diri untuk menginfus dana khusus fresh mungkin 2-3% daripada GDP. Dan ini harus dibuat sampai ke desa-desa. Jangan dibiarkan tingkat pusat aja. Harus dengan sadar kita desain, masuk sampai ke bawah. Kalau di tingkat kepala daerah sebenarnya lebih gampang melakukan itu. Tapi kalau sudah di pusat, itu berhadapan dengan anggota DPR yang kepentingannya berbagai macam. Nah, seringkali benturan pemerintah ataupun kepala daerah, khususnya di pemerintah pusat, itu adalah dengan anggota DPR. Ya. Mungkin Pak Fadel juga ngerasain, itu baru dengan satu partai. Gimana dengan nanti 9 partai yang bakal masuk di DPR? Ini nggak mudah. Karena kita tidak punya fokus dalam pemikiran, saya berpendapat. Kalau kita fokus, kita katakan kepada semua rakyat bahwa kita mau membangun bangsa ini fokus untuk pertanian dengan memilih 10 komoditi saja. Dan katakan terbuka, contoh kasus di Gorontalo. Ketika saya membangun Gorontalo, saya mengatakan cuma 3 programnya. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua pertanian, yang ketiga perikanan. Mereka bilang sama saya, Pak Gubernur, mau bikin ini. Saya bilang tunggu dulu. Kita fokus. Fokus, oke. Kaitannya fokus dengan DPR. Mbak Afi, soal DPR kita tahan dulu. Tapi pemirsa, apakah Fadel Muhammad pantas menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2009? Anda sendiri yang menilai, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali.